Hai teman-teman, kenalin aku Ila. Sebenarnya itu bukan nama asli sih ya. Aku kayak bikin nama samaran biar orang-orang yang kenal aku tuh nggak tahu kalau itu tuh cerita itu tuh tentang kehidupan aku. Aku mahasiswa di salah satu universitas swasta di daerahku, tepatnya di Karawang. Kalau kalian ada yang daerah Karawang boleh ya komen di bawah. Ini podcast pertamaku. Kayak aku terinspirasi bikin podcast tuh kayak kalau aku cerita ke teman-teman aku, cerita ke orang-orang, aku takut ngeganggu kesibukan mereka gitu loh. Karena kan kesibukan mereka nggak cuma dengerin curhat aku gitu. Takutnya mereka keganggu dengan aku curhat panjang lebar. Kadang juga ada aja yang ketika aku curhat panjang lebar dia cuma bales kayak ya udah sabar ya. Semua ini bakal berlalu. Iya, emang tahu semua bakal berlalu, tapi kayak solusi buat keluar dari sini tuh gimana gitu loh. Jadi aku tuh ngerasa kalau itu tuh mengganggu kesibukan mereka. Jadi aku berpikir kalau gimana kalau aku bikin podcast, otomatis yang ngedengerin podcast itu hanya orang-orang yang suka mendengarkan cerita-cerita gitu. Jadi kayak aku nggak ngeganggu kesibukan orang, aku juga bisa lega buat nyampein gitu loh. Langsung aja ya ke topik. Podcast pertama aku ini, aku pengen cerita tentang seseorang. Dia teman sekelasku. Aku kenal sama dia tuh ketika aku menjadi ketua kelompok di salah satu matkul. Otomatis dia jadi anggotaku kan. Terus aku bagi tugas ke dia, ngasih tugas gitu, dia tugasnya apa. Terus aku kayak bukan di grup gitu, ngomong dia tugasnya apa tuh bukan di grup, tapi aku ngechat langsung gitu ke dia. Terus kata aku, ini tugas lu ya, nanti kumpulin ke gua. Kata dia, oke, salam kenal ya, aku ini gitu. Dia perkenalin nama dia, gua kenalin nama gua gitu loh. Dan anehnya, entah kenapa gue juga bingung gitu loh. Dia tuh ketika udah ngirim tugas tuh kenapa dia tuh kayak berusaha buat nyari topik buat kayak manjangin percakapan kita. Sampai kayak kalau ada tugas dia selalu ngechat aku duluan. Kayak kerjain tugas bareng yuk. Kadang dia juga suka ngajak ketemuan, kayak kerjain tugas bareng yuk di tempat ini, kalau nggak di cafe ini. Ya otomatis gue mau aja kan ngerjain tugas bareng gitu kan, kayak biar bisa ngeliat gitu loh. Awalnya gue nggak mikir kemana-mana, tapi setelah kayak dia ngajakin ketemuan, dia kayak nelpon gue berjam-jam. Teleponan pertama kita itu sampai 2 jam. Awalnya emang dia ngomongnya pengen ngebahas tugas, tapi padahal ngebahas tugasnya cuma 30 menitan lah, 40 menit. Dan sisanya dia ngobrol, dia cerita-cerita tentang dia. Terus dia minta buat aku cerita tentang aku gitu loh. Jadi kayak biar lebih kenal gitu. Dia salah satu laki-laki yang banyak dikagumi oleh wanita-wanita.
terutama di kelasku. Kayak semua wanita tuh kayak ngerebutin dia gitu loh, padahal aku awalnya apa sih yang harus direbutin sama dia gitu loh. Karena masih banyak kan cowok-cowok yang baik, cowok-cowok yang ganteng, tapi akhirnya aku juga kayak oke, aku mulai ada rasa nih sama dia, aku mulai kayak takut kehilangan, kayak kangen kalau dia nggak ngabarin. Sebenarnya aku bingung sih, kayak ini tuh wajar nggak sih kalau aku tuh suka sama temen yang emang awalnya cuma jadi teman belajar gitu loh, tapi yang aku bingungin tuh kayak dia tuh kenapa harus ngechat terus ke aku, ngajak teleponan terus, bahkan kayak dia tuh pengen tahu banget gimana aku gitu loh, gimana diri aku gitu. Kalian pernah nggak sih kayak baru aja kenal dia udah kayak percaya sama kita, terus akhirnya dia cerita tentang kehidupan kita, tentang kehidupan dia, terus tentang masalah-masalah dia, masa lalu dia gitu loh. Pernah nggak sih kalian gitu kayak mikirnya, pasti kalau cewek-cewek mikirnya oh dia suka nih sama gue gitu, tapi ternyata itu enggak loh, itu belum tentu dia suka sama kita. Soalnya kayak ketika emang dia udah ngechat kayak gitu, udah teleponan cerita-cerita kayak gitu, kadang emang suka sehari 2 hari dia nggak ada kabar, dia nggak ada obrolan sama sekali gitu ke aku tuh. Jadi aku tuh kayak bingung gitu. Tapi sekalinya kayak teleponan, kayak kabar-kabaran, dia pasti kayak gimana sih? Kalian pasti pernah ngerasain lah ketika kalian suka sama teman kalian gitu loh. Dan itu tuh bingung banget, sumpah. Kayak kita takut kehilangan, tapi kita bukan siapa-siapa gitu loh. Kita pengen dia selalu ada, tapi emang dia siapa kita gitu. Emang kita siapa dia? Kita tuh kayak agak cemburu ketika dia main sama cewek lain, tapi emang kita tuh emang siapa gitu loh. Ya kan? Kalian pernah nggak sih? Nggak? Pasti banyak banget yang ngerasain gitu. Itu tuh kayak pertemanan yang menjebak gitu. Ya nggak sih? Kayak bingung sendiri gitu. Sebenarnya ini tuh rasa tuh mau dibawa kemana gitu. Tapi ketika emang ketika aku kayak lagi ngerasain takut banget kehilangan, kangen banget sama dia gara-gara dia gak ada kabar, terus kayak kenapa ya dia gak telepon aku lagi, kenapa ya dia gak cerita-cerita lagi, itu aku kayak suka mikir, please deh, ini tuh lu tuh bukan siapa-siapa dia gitu. Dia tuh mungkin cuma nganggep lu cuma kayak temen ngobrol doang, mungkin kayak gitu. Kayak bingung sendiri kan kalau kayak gitu. Kadang juga aku suka nyadarin diri aku kalau mungkin emang dia tuh baik ke semua orang, mungkin dia emang baik ke semua cewek, mungkin emang dia tuh kayak care ke semua orang, jadi kayak dia tuh menganggap semua orang itu adalah teman baik dia gitu. Jadi kayak untuk memperkecil harapan itu aku selalu mikir kayak gitu sih. Tapi nggak ada salahnya juga ketika
emang harapan kalian udah besar banget, naruh harapannya ke dia gitu. Terus kayak dia juga kayak ngasih harapannya tuh besar banget ke kita. Jadi ya nggak ada salahnya buat kayak kita ngungkapin aja gitu kalau kita tuh emang ada rasa suka gitu sama dia. Tapi untuk posisi aku sekarang, kayak aku masih untuk bisa menutupi, masih kayak untuk bisa nahan-nahan dulu, karena kan emang masih baru banget gitu kan, kayak masih aku doang gitu yang baper gitu. Jujur sih emang aku orangnya gampang banget baper, parah. Sebenarnya itu nggak boleh teman-teman, kayak gampang baper itu kayak capek ke diri sendiri gitu loh. Kayak kita tuh selalu naruh harapan ke orang lain, sedangkan orang lain tuh nganggapnya biasa aja, tapi karena kita terlalu baper, jadi kita kayak terus naruh harapan gitu ke orang lain. Jujur itu nggak boleh banget teman-teman, itu bahaya banget, kayak bisa nyakitin diri sendiri gitu menurutku. Tapi entah sih ya, kayak menurut kalian tuh gimana, entah karena aku alay banget apa gimana, tapi emang aku ngerasanya kayak gitu. Kayak kalau kita udah naruh harapan ke orang lain tuh, kita tuh kayak galau ketika dia tuh gak ada kabar tuh, kita galau, cemburu ketika sama orang lain. Tapi kan balik lagi, dia tuh emang siapa kita gitu loh. Kita tuh bukan siapa-siapanya, dia bukan siapa-siapa kita belum ada hubungan. Jadi kayak harus memperkecil harapan dulu gitu. Mungkin segitu aja podcast dari aku. Maaf ya teman-teman kalau podcast pertama ini agak nggak jelas. Mungkin kalau emang kalian ngerti, makasih banget gitu loh, udah dengerin, udah ngerti, udah paham. Tapi maaf banget, masih banyak kekurangan di podcast pertama ini. Jadi see you next time. Bye-bye. Jangan lupa dengerin podcast aku yang berikutnya ya, di obrolan Ila. Terima kasih.